Saudara, data-data ekonomi super cantik bertaburan akhir-akhir ini. Setelah data kemiskinan yang membaik, kini pertumbuhan ekonomi Indonesia bikin kaget banyak orang. Rekor tertinggi sejak kuartal 3 2023. Daya beli tak menghalangi ekonomi melangit. Suramnya manufaktur tak tercermin ke pertumbuhan ekonomi. Ledakan setengah menganggur penduduk kota tak cukup berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Kompas Bisnis akan tanya ke Direktur Eksekutif Selios, Bima Yudhistira. Selamat pagi, Mas Bima. Pagi. Mas Bima, ini kira-kira kaget nggak nih? Komen dulu deh, Mas. Dengan angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS terakhir kan katanya kuartal 2 nih 5,12. Ya, cukup mengagetkan dan mengejutkan ya. Karena kalau melihat dari beberapa angka yang disajikan oleh BPS itu membuat kita mengerutkan dahi ya, bahwa pertumbuhan misalnya industri pengolahan itu tumbuhnya 5,68% secara tahunan di kuartal kedua 2025 di saat, nah ini garis bawahnya di saat indikator PMI manufaktur itu justru mengalami kontraksi di 46,7 pada Juni 2025. Jadi pada kuartal yang sama ini industrinya bertolak belakang berbeda. Itu juga ditemukan misalnya dari PMTB, pembentukan modal tetap bruto, investasi langsung ya, investasi langsung itu angkanya naik signifikan di kuartal kedua. Nah, tanpa ada penjelasan rinci. Padahal sebelumnya BKPM mengumumkan bahwa realisasi investasi asing pun juga sedang melambat. Karena memang data-data yang lain, indikator-indikator yang lain itu berkebalikan dengan yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik. Salah satunya misalnya gelombang PHK di sektor industri padat karya, kemudian juga terjadi misalnya penurunan efisiensi atau efisiensi baik belanja pemerintah maupun industrinya juga melakukan efisiensi, menahan ekspansi. Arus modal asing yang masuk, ini salah satunya yang masuk ke portfolio dan juga ke sektor-sektor real itu juga melambat. Bahkan performa Indonesia dari sektor permodalan ini jauh lebih rendah dibandingkan Thailand, kemudian Malaysia. Tapi ini kenapa investasinya? Kalau disebut investasi domestik yang naik terlalu tinggi atau signifikan, ini proyeknya apa? Karena kalau proyeknya di pertanian misalnya untuk mendukung food estate, kemudian makan bergizi gratis, ini juga nggak kelihatan karena sektor pertanian itu tumbuhnya cuma 1,6% di periode yang sama. Jadi ada diskrepansi atau ada selisih data yang jauh sekali berbeda. Kemudian konsumsi rumah tangga juga sama, Mbak. Konsumsi rumah tangga itu tumbuhnya 4,97% secara tahunan. Ini apa ini? Kan lebarannya udah lewat. Kalaupun ada momentum mudik, arus mudik balik lebaran saat itu pada bulan April ya. Itu kan hanya sebentar dibandingkan di kuartal kedua 2024 yang lebih lama efek dari lebarannya. Jadi nggak ada faktor musiman juga yang mendorong konsumsi rumah tangga itu bisa naik. Nah, di sini yang akhirnya membuat semua bingung gitu. Ini BPS angka-angkanya dari mana? Dan ya kita juga mengkhawatirkan adanya data-data yang kemudian indexing juga itu yang tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Oke. Makanya kita ingin agar ada keterbukaan lah semua metodologi dan sumber-sumber data termasuk indeks termasuk ke sektor industri manufaktur. Kami tangkapnya begini, Mas Bima. Artinya ada dugaan, ada mismatch nih gitu antara data dengan realitanya. Meskipun di satu sisi Mas Bima ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini membantah kalau misalnya ada manipulasi data di situ. Nah, apa yang bisa dicermati dari ini? Apa sih sebetulnya yang berbeda? Apakah memang metodologi yang digunakan BPSK atau gimana? Iya, ini kan pemerintah nggak bisa menjawab sebenarnya soal pertumbuhan industri pengolahan kenapa bisa melonjak tinggi sekali di saat PMI manufaktur. Jadi PMI manufaktur ini secara singkat dia mencatat pembelian bahan baku dari industri pengolahan. Jadi kalau industri pengolahannya dia menahan pembelian bahan baku, kan berarti PMI-nya turun. Tapi yang terjadi industri manufaktur tumbuhnya tinggi. Berarti di situ gapnya besar sekali. Nah, industri manufakturnya apa? Di saat yang bersamaan ada beberapa perusahaan-perusahaan misalnya hilirisasi smelter nikel. Itu banyak yang menghentikan produksi karena memang terjadi oversupply nikel.
di pasar internasional. Ada besi baja juga yang berlebihan di pasar internasional. Jadi kalau hilirisasi itu bisa mendorong industri naik, ini juga nggak matching dengan realita yang ada di lapangan. Nah, inilah gapnya yang terjadi di situ. Kemudian juga tadi masalah soal investasi. Data berbeda-beda. Jadi datanya BKPM, realisasi investasinya itu berbeda dengan pembentukan modal tetap brutonya BPS. Beda lagi dengan lembaga internasional. Aja dari UNCTAD itu ada perbedaan selisih yang cukup jauh misalnya. Jadi mana nih yang bisa bisa dipegang ini? Kalau datanya kemudian terlalu jauh perbedaannya, bahkan di antara lembaga pemerintah sendiri. Sehingga kita susah ini kemudian bilang bahwa oh ekonomi baik-baik saja, nggak perlu stimulus, tidak perlu banyak insentif, pengusaha tidak terlalu banyak dibantu, pekerja juga. Karena ekonomi bisa tumbuh 5,12%. Jadi kita meminta agar ada transparansi lah kepada publik. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada saat proses penyusunan data khususnya ini sekarang pertumbuhan ekonomi. Kenapa ini penting? Karena hampir semua pelaku usaha, terutama yang skala menengah besar, investor, manajer investasi, itu semua melihat dan kejadian di India pada 2015 itu jangan sampai terjadi di Indonesia. Jadi ada ketidakpercayaan terhadap data statistik milik pemerintah. Itu pernah terjadi di India dan akhirnya dilakukan audit besar-besaran. Oke, tadi sempat disinggung soal bagaimana konsumsi rumah tangga Mas Bima tumbuh hanya 4,97 pada kontribusinya 54,2% terhadap PDB. Sementara overall pertumbuhan ekonomi itu tadi 5,12%. Gimana caranya Mas? Kok kayaknya ada yang nggak matching nih antara data dan balik lagi itu soal bagaimana realitanya di lapangan? Ya, misalnya begini, kalau konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang terbesar, dia hanya tumbuh 4,97%. Tapi pertumbuhan ekonomi totalnya 5,12%. Itu kan juga artinya ada yang nggak matching lah bahasa bahasa sederhananya. Ada yang nggak sinkron antara yang dicatat dengan output akhir total ekonominya. Padahal dia pembentuk utama. Nah, 4,97%-nya saja itu sebenarnya dipertanyakan juga. Karena tadi ini lebarannya udah lewat, pada waktu puncak lebaran itu nggak setinggi di kuartal kedua. Jadi apa yang menjadi dasar? Kalau dibilang ini adalah bansos dari pemerintah yang bisa menggerakkan konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah itu masih tercatat negatif pertumbuhannya di kuartal kedua 2025. Karena ada efisiensi belanja juga. Jadi susah kita mendapatkan penjelasan kenapa. Selain tadi karena dari segi metodologi dan porsi total, ini kalau untuk 5,12% pertumbuhan ekonomi total, setidaknya konsumsi rumah tangga itu butuh di atas 5%. Kalau memang menggunakan proporsional. Oke, berarti memang ini yang menjadi pertanyaan soal bagaimana data-datanya dan kemudian tentu bagaimana sebetulnya berapa sih angka realnya, nanti mungkin bisa dijawab oleh Mas Bima dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, meski badai PHK marak di kuartal 2, cari pekerjaan susah, kemiskinan kota mengkhawatirkan, pengangguran terselubung meledak, manufaktur tersungkur, masyarakat juga pesimistis dapat kerja. Pertumbuhan ekonomi di tahun pertama Pak Presiden Prabowo justru melangit ke 5,12%, ke level rekor tertinggi 2023. Siapa yang tidak terkejut dengan paparan Badan Pusat Statistik 5 Agustus 2025? Ini adalah sejarah luar biasa angka pertumbuhan ekonomi di tahun pertama Presiden Prabowo Subianto menjabat. Di luar dugaan ekonom bahkan Bank Dunia, IMF, OECD yang sangat pesimistis ekonomi Indonesia sulit ke level 5%, realisasinya justru melangit 5,12%. Ini adalah angka tertinggi sejak kuartal 3 tahun 2023 atau momentum kesembuhan Indonesia dari pandemi era Presiden Joko Widodo. Pencapaian ekonomi Presiden Prabowo memang bukan angka dari langit. BPS bilang pembentukan modal tetap bruto atau bahasa buminya adalah investasi tumbuh tinggi sampai 6,99%. Konsumsi rumah tangga juga tumbuh, tetapi program prioritas Presiden Prabowo yaitu ketahanan pangan justru melorot. Jadi pada triwulan 2 tahun 2025 pertanian memang tumbuh 1,65,
melambat dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024 yang tumbuh 3,25%. Ini karena ada pergeseran musim panen ya. Kalau kita merecall kembali memori kita di tahun lalu, jadi panennya itu lebih banyak di triwulan 2. Nah, pada tahun ini di triwulan 1 yang lalu sudah terjadi panen yang tinggi. Nah, sehingga sebagian besar panen padi pada tahun ini sudah berada di triwulan 1, meskipun di triwulan 2 ini juga masih tumbuh tinggi. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan triwulan 2 tahun lalu memang melambat, tetapi secara total nggak ada masalah. Mari Kompas Bisnis kasih tahu kontribusi konsumsi rumah tangga yang menopang sebagian besar pertumbuhan ekonomi dengan angka 54,25% ternyata hanya tumbuh 4,97%. Angkanya di bawah pertumbuhan ekonomi. Lazimnya konsumsi rumah tangga naik, setidaknya sama dengan pertumbuhan ekonomi karena dia adalah tulang punggung. Apalagi Menko Ekonomi Erlangga Hartarto juga bilang tak ada masalah dengan pola belanja masyarakat. Mereka hanya pindah ke lapak sebelah. Rojali Rohana cuma isu yang ditiup. Nah, kalau kita lihat kinerja keuangan sektor retail, dari 3 perusahaan pabrik, 1 minimarket, yang 2 salah satu yang banyak outlet di mall, seluruhnya semester 1 ini pertumbuhannya mendekati 5%, 4,99, 6,85 dan 12,87%. Ini menunjukkan bahwa terkait dengan isu Rohana dan Rojali ini isu yang ditiup-tiup. Jadi faktanya berbeda. Masih tentang data, angka Purchasing Managers Index manufaktur yang levelnya pesimistis jauh di bawah 50 juga berbeda jauh dengan angka yang dirilis BPS, yaitu naik sampai 5,68%. Angka manufaktur ini diduga kuat menekan daya beli. Tetapi Kementerian Keuangan menjadikan APBN sebagai jamu anti kemerosotan daya beli. APBN juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk menjaga daya beli melalui tadi insentif diskon transport baik jalan tol, dan juga APBN memberikan penebalan dari bantuan sosial. Ini cukup memberikan dukungan terutama untuk kelompok menengah bawah. Banyak anomali atau keanehan data ekonomi versi pemerintah lewat Badan Pusat Statistik. Padahal penerimaan pajak juga turun lebih dari 10% secara tahunan pada akhir Mei, mencerminkan ekonomi yang tidak baik-baik saja. Dia Megasari Anjaya, Tim Liputan Kompas TV. Istirahat Mas Bima, tadi kalau dikatakan misalnya data dari pemerintah itu kayaknya nggak matching nih dengan kondisi sekarang. Jadi sebenarnya berapa angka real atau konkret pertumbuhan ekonomi versi Helios? Iya, kita memperkirakan hanya di kisaran 4,6, paling mentok 4,7, 4,8%. Artinya di bawah angka 5%, karena memang faktor musiman yang diperhitungkan salah satunya. Kemudian efisiensi belanja pemerintah masih terjadi. Dan sektor pertanian, salah satu kontributor yang besar itu juga sedang turun. Industri manufakturnya juga sedang mengalami tekanan. Nah, ini berbeda terbalik lah dari apa yang kemudian dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik. Dan indikator-indikator lainnya, contohnya, apakah ini jadi indikasi ekonomi dalam kondisi yang bagus kalau masyarakat kita itu kenaikannya 600% lebih dari 2020 ke 2025 bulan Mei untuk melakukan pinjol. Jadi kalau naiknya pinjol 600% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, ini ada yang salah sama ekonomi. Jadi masyarakat hidup dari utang ke utang nih, bukan gaji ke gaji, tapi utang ke utang. Udah bukan lagi makan tabungan, tapi udah masuk dalam rangka dia harus meminjam dan terus menutup pinjaman untuk bisa bertahan. Pegadaian naiknya juga 66% dalam periode 5 tahun terakhir. Ini kan orang akhirnya nggak punya apa-apa lagi selain dia menggadaikan asetnya. Jadi di real masyarakat ini yang dilihat dari indikator, sama-sama pakai statistik, sama-sama data dari Bank Indonesia, indeks penjualan real bisa dicek apakah
Rohali, Rojana dan lain-lain itu sebagai salah satu fenomena yang dibuat-buat, enggak. Karena memang real masyarakat mengurangi belanja barang elektronik, mengurangi belanja kendaraan bermotor. Itu kan data real yang artinya berdasarkan pada volume. Nah, bukan berdasarkan pada indeks. Jadi kalau di-matchingkan dengan data-data lainnya, maka kesimpulannya ada masalah dari sisi fundamental ekonomi Indonesia, industrinya, pertaniannya, daya beli masyarakatnya kalau dari sisi PDB pengeluaran. Nah, ini kenapa nggak tercatat gitu ya, atau eh, terlihat di dalam data dari BPS. Nah, ini saya pikir yang berimplikasi panjang ini bukan cuman oke, Indonesia bisa bilang Indonesia pertumbuhannya salah satu tertinggi di ASEAN, meskipun Vietnam 7,9% ya di kuartal yang sama. Tapi implikasi lainnya adalah orang akan lihat, ini saya investasi di Indonesia kelihatannya nggak menghasilkan sebanyak itu. Kenapa pertumbuhan investasinya tinggi? Kenapa pertumbuhan ekonominya 5,12%? Jadi ada masalah distrust di sini. Dan sebelumnya juga kan beberapa kali terlihat sebelum mengumumkan data, menyampaikan dulu kepada presiden, kepala BPS-nya, data kemiskinan, data pengangguran turun, itu nggak boleh begitu. Ini yang membuat ada indikasi beberapa kali bahwa BPS ini jangan sampai ya, sekali lagi jangan sampai itu terindikasi melakukan politisasi data. Dan ini kan nggak boleh, harusnya BPS tetap independen, tetap melaporkan apapun. Tidak boleh takut pada tekanan politik. Sebenarnya kuncinya di situ. Karena nanti tanpa kita melakukan apapun sebenarnya dari UN statistik, dari IMF, OECD bahkan, dan juga Bank Dunia pasti akan bertanya, ini metodologinya gimana nih? Kok hasilnya berbeda dari yang diproyeksikan oleh lembaga-lembaga internasional? Oke, balik lagi soal bagaimana transparansi, jangan sampai data-datanya nih ya sekedar asal Bapak senang aja ya. Oke, Mas Bima, jadi apa nih bahayanya kalau data statistik ini semu gitu, skala damage atau kerusakan ini seberapa jauh? Kalau tadi kan sempat disinggung soal bagaimana kepercayaan investasi, apalagi kira-kira? Ya, jangankan investor ya. Jadi begini, kenapa data statistik ini penting untuk akurat dan kredibel. Jadi kredibilitas ini harga mati nih dalam statistik, termasuk indikator ekonomi. Karena pengusaha dia mau beli mesin, dia mau nambah karyawan, itu melihat bahwa oh, kinerja ekonomi lagi bagus, kinerja ekonomi lagi turun. Itu jadi pertimbangan utama. Bank itu dalam rangka menyusun rencana bisnis bank RBB untuk melakukan proyeksi kredit ke depannya bagaimana, itu juga sangat berpengaruh dari data-data pertumbuhan ekonomi secara makro. Jadi mulai dari bank, industri, pengusaha, bahkan UMKM, sektor digital, semua mau buat outlook, mau membuat struktur gaji dan lain-lain, itu salah satu indikasinya adalah dari sisi pertumbuhan ekonomi. Pengupahan itu juga dasarnya sekarang yang masih dipakai masih berdasar pada pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau pertumbuhan ekonominya tidak akurat, ini implikasinya ke depan. Ini dari sisi pengupahan, dari sisi rencana bisnis, ini semuanya akan terdampak. Jadi dampaknya cukup panjang. Yang mau masuk dari luar ke dalam untuk investasi juga pertimbangannya Indonesia pertumbuhan ekonominya berapa ya? Apakah datanya bisa dipercaya atau tidak, atau saya harus cari data lagi kan? Akhirnya ini jadi mahal biayanya karena ada masalah distrust. Oke, itu tadi ya, justru secara jangka panjang ini bahayanya bisa ditimbulkan. Mas Bima, BPS juga bilang pembangunan infrastruktur menopang ekonomi, padahal pasokan semen ini sedang berlebih, tidak terserap. Ini bukan investasi bodong kan Mas, atau jangan-jangan nih MBG masuk realisasi investasi? Ya, ini juga kalau investasi domestik, tadi PMTB-nya sedang naik atau langsungnya naik investasinya. Ini kan apa proyek besarnya? Sekarang kalau bicara 3 juta rumah, memangnya udah pada jalan 3 juta rumah? Berapa banyak unit yang kemudian sudah terbangun karena nggak matching dengan data penjualan semen. Semen ini kondisinya sedang oversupply dan situasinya sepertinya belum akan membaik. Kemudian kalau bicara soal infrastruktur, infrastruktur apa? Kita semua tahu pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran. Infrastrukturnya beda dengan Pak Jokowi yang di tahun pertama memang fokus infrastruktur. Sekarang infrastruktur apa? Kemudian kalau bicara soal investasi domestik lainnya, misalnya pembangunan apa MRT dan lain-lain. Ini kan semuanya sedang dalam proses, apa langsung melejit angkanya setinggi itu kan juga tidak.
Nah, kita melihat ini kuncinya kelihatannya bisa dicek di kawasan ekonomi khusus, di kawasan-kawasan industri. Ini apakah ada pencatatan atau indeks yang sebelumnya tidak tercatat sekarang tercatat? Nah, ini yang nanti akan kita tanyakan kepada BPS. Apakah investasi di kawasan ekonomi khusus? Apakah kemudian program-program seperti MBG, Food Estate kemudian diklaim double, dia program pemerintah tapi juga dianggap sebagai investasi dari swasta masuk ke sini. Nah, ini juga yang menjadi salah satu pertanyaan publik dan memang harus di-clearkan. Karena kalau tidak, ini artinya ada resiko double counting, ada resiko bahwa investasinya nggak sebesar itu sebenarnya untuk investasi domestik. Karena yang jelas ini jawabannya bukan dari investasi asing yang mendorong kenaikan PMTB cukup signifikan. Oke, Mas Bima, terakhir singkat saja, Menkyu mengklaim APBN ini adalah jamu manis buat daya beli lewat diskon tarif tol, diskon tiket dan subsidi upah. Seberapa jauh jamu manis ya Menkyu ini untuk realisasi ekonomi? Rasanya diskon listrik awal tahun aja nih nggak sesignifikan itu. Ya, justru kenapa diskon tarif listrik nggak dilanjutkan? Karena di internal pemerintah ada perdebatan sebenarnya soal diskon tarif listrik efektif atau tidak mendorong daya beli sebenarnya. Kalau nggak, dia efektif, dia akan terus dilanjutkan pada kuartal kedua 2025. Buktinya nggak dilanjutkan. Kemudian kita tahu bahwa bantuan subsidi upah, ini banyak pekerja informal yang tidak mendapatkan bantuan subsidi upah. Dan itu tercermin juga, ada BSU, pertumbuhan kuartal kedua belanja pemerintahnya juga masih rendah. Jadi obat dari daya beli menurut saya sekarang ini adalah belanja pemerintah yang minus 0,33%. Bisa nggak di kuartal kedua itu bisa menjadi positif? Meskipun kontribusinya sekitar 7-8% terhadap PDB. Tapi bisa nggak dia menjadi positif, itu saja sudah menolong sebenarnya daya beli. Jadi nggak perlu ada stimulus-stimulus baru dan lain-lain. Realisasi belanjanya dipercepat saja. Vendor-vendor banyak yang mendapatkan bantuan sosial diperluas, itu sebenarnya tercermin dari realisasi belanja pemerintah. Itu saja sebenarnya PR besarnya sekarang. Jadi kalau masih minus tapi pemerintah bilang kita kasih stimulus dan lain-lain, belanja pemerintah pertumbuhannya negatif, efeknya agak percuma. Itu sebenarnya yang ditunggu. Ya. Ya, belanja dan transparansi data ini yang tentu harus ditunjukkan oleh pemerintah. Harapannya sih pemerintah nggak tone deaf dengan realita yang terjadi saat ini. Jangan sampai ini data-data cuma di sugarcoat aja, dipercantik gitu supaya padahal ya data-data ini kan justru berguna untuk nantinya evaluasi karena cita-cita pemerintah Presiden Prabowo bisa sampai 8% pertumbuhan ekonominya. Terima kasih Direktur Eksekutif Selios Mas Bima Yudhistira sudah bersama di Kompas Bisnis.